Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzilul kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiyin, wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Bahkan jika kita mencoba menghitungnya, pasti kita tidak bisa menjumlahkannya. Kama qala Allah Ta'ala, wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Jika kau mencoba menghitung jumlah nikmat Allah, kau tidak bisa menjumlahkannya. Dari itu, sahabat MUI TV, maka saya mengajak untuk selalu mensyukuri nikmat. Dalam mensyukuri nikmat itu tidak harus kita dalam keadaan berlebih rezeki, lagi sedang banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita simak hadis Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah bersabda di atas mimbar, barang siapa yang tak pandai mensyukuri di waktu dia sedikit rezekinya, di waktu dia susah, apalagi di waktu banyak rezekinya. Jadi berdasarkan hadis ini kita tahu, kita kaitkan dengan surat Ibrahim ayat 7. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah permaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan berubah menjadi laknat. Nah, sahabat MUI TV, dalam kesempatan siam Ramadan ini kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terpelihara dari perbuatan dosa dan dijamin masuk surga, mendambakan Allah panjangkan umurnya di bulan suci Ramadan. Pengertian Allahumma barik lana fi Rajabi, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, itu menandakan ditambahkan umurnya. Wa Sya'bani, Nabi minta diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, itu pula yang menandakan bahwa Nabi menantikan umurnya dipanjangkan di bulan Sya'ban. Wa baligna ya Ramadan, dan Nabi pun minta agar ia dipanjangkan umurnya sampai umurnya hingga berakhir bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang tidak hanya dinantikan oleh Rasulullah, bahkan para sahabat, auliyaus salihin. Karena di bulan ini ada suatu ibadah. Jika kita menjalankan ibadah itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dijamin kita akan menjadi orang yang bertakwa. Begitu pentingkah takwa itu? Benar. Karena kalau kita ini menjadikan saum Ramadan media untuk mentakwakan diri kita, dengan takwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kita banyak masalah dan banyak juga kesulitan-kesulitan, maka dengan ketakwaan itu Allah akan berikan jalan keluar. Jika kita punya problem masalah ekonomi, juga dengan ketakwaan itu, maka Allah akan datangkan rezeki yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kalau kita hidup ini tak pernah berhenti didera dengan berbagai macam ujian, cobaan, Allah pun berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dan urusan dunia kelar.
Sedangkan kalau kita bicara urusan akhirat juga dengan ketakwaan, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapapun dengan puasa lalu dia jadikan puasanya ini sebagai media dapat mengantarkan kehidupannya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kama qala Allah Ta'ala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini membuktikan bahwa siapapun yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, artinya menjadikan dirinya bertakwa dengan puasa itu, maka Allah menjanjikan bagi orang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Sejalan dengan surat At-Tolak ayat 6 tadi, maka pada hakikatnya adalah puasa ini yang kita jalankan untuk mengantarkan diri kita menjadi orang bertakwa, dan tujuan orang bertakwa satu, yaitu meraih surga. Kenapa? Di dalam Al-Quran, surga itu adalah lambang orang yang diberikan kemenangan oleh Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu dia akan diberikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa hadaiqa a'naba wa qawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Bahkan kalau kita bertakwa kepada Allah sampai kepada kita mati diampuni dosa kita, Allah pun akan berjanji di akhirat kita akan ditempatkan di dalam surganya, yang dimana dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, kebun-kebun yang menawan, yang buahnya itu pepohonan yang ada di taman surga itu. Setiap kali kita ingin memakannya, seolah-olah buah itu mengantarkan ke tangan kita. Saking indahnya Allah gambarkan. Wahadaiko, yang dimana kebun-kebun yang ada di surga itu penuh dengan kenikmatan karena dipadati dengan berbagai macam aneka ragam pepohonan yang mendatangkan buah-buahan yang sungguh sangat nikmat. Maka dengan demikian surga itu menjadi suatu impian dan harapan bagi orang yang beriman, yaitu yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Maka kalau Nabi mengatakan kul mu'minina yadkhulunal jannah, semua orang mukmin itu pasti akan masuk surga. Yang mana? Tentu adalah yang bertakwa kepada Allah. Karena pada hakikatnya wujud ketakwaan itu dalam bentuk manifestasi, dalam bentuk iman, Islam, dan keikhlasan dalam hidup kita ini. Dan surga itu hanya diperoleh bagi orang yang punya iman, bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah yang dinamakan amal saleh. Dan surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu lil muttaqin wa iddat lil muttaqin. Segeralah kamu menuju pengampunan Allah. Jika Allah mengampuninya, maka kamu akan ditempatkan dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan perantara TV MUI ini kita selalu dapat bersilaturahim dan dapat memupuk ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu ridho kepada kita. Demikian, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalannya yang lurus. Aku qouli hada wa astaghfirul azim wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.